Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita merenungkan firman Tuhan dari Injil Markus pasal 10 ayat 45. Demikian firman Tuhan. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Hidup untuk melayani adalah apa yang diajarkan dan diperagakan oleh Tuhan Yesus kepada para murid, tentunya juga kepada kita semua saat ini. Tuhan Yesus menyatakan bahwa Ia datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani dan memberikan nyawanya bagi tebusan dosa manusia. Ini adalah jalan hidup yang harus ditempuh oleh setiap orang percaya. Jika kita ingin menjadi besar dan terkemuka, jika kita ingin menerima upah besar di surga, kita harus melayani sesama kita. Tuhan Yesus pernah berkata, apapun yang kamu lakukan bagi orang-orang yang membutuhkan pertolongan tidak akan sia-sia, sebab kita tidak akan pernah kehilangan upahnya. Nah, siapakah yang mau melayani? Tidak semua orang yang mengaku percaya mau hidup melayani. Orang yang ingin melayani saja belum tentu dapat melayani. Mengapa? Sebab melayani sesama bukanlah tugas yang mudah, tidak seperti pelayan-pelayan manusia di dunia ini. Di dalam persekutuan tubuh Kristus, yang dapat melayani adalah mereka yang memiliki hati melayani, dan mereka yang kuat di dalam iman, serta diperlengkapi dengan karunia-karunia oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Orang yang melayani adalah mereka yang dapat memberikan yang terbaik dari hidupnya bagi orang lain. Namun demikian, kita juga bisa percaya kalau kita sungguh-sungguh mau melayani, Tuhan pun akan memperlengkapi kita sesuai dengan kehendak dan rencananya. Mari kita perhatikan lebih jauh teladan dari Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana Ia yang adalah Tuhan pencipta langit dan bumi mau melayani dan memberikan nyawanya bagi kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang terbaik yang telah diberikan Tuhan Yesus kepada kita? Yang pertama adalah kasih-Nya. Kasihlah yang memungkinkan Allah memberikan Tuhan Yesus kepada kita sebagai korban untuk keselamatan kita. Kasihlah yang memungkinkan Yesus rela memberikan nyawanya bagi kita. Dan ini dimungkinkan sebab Allah adalah kasih. Nah, bagaimana dengan kita? Allah memerintahkan kita untuk mengasihi. Ia juga telah memberikan kasih di dalam hati kita melalui Roh Kudus-Nya. Jika kita tidak mengasihi, kita menipu diri sendiri dan tidak berkata benar. Hal yang terbaik yang Tuhan berikan kepada kita yang kedua adalah nyawanya. Tidak ada yang lebih berharga dari apapun di muka bumi ini selain nyawa atau hidup kita. Orang akan memberikan apa saja untuk hidupnya. Bagaimana dengan kita? Allah minta kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Rasul Paulus memberi teladan bagi kita. Dia berkata, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Hal terbaik yang ketiga yang diberikan Tuhan Yesus kepada kita adalah kebebasan pribadinya, kemakmuran,
dan statusnya yang mulia di dalam kerajaan surga. Tuhan Yesus telah mengosongkan dirinya, menyerahkan semua yang terbaik dalam hidupnya. Bagaimana dengan kita? Dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 17 dituliskan, barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Mari sebagaimana Kristus datang untuk melayani, demikian juga kita hidup untuk melayani sesama. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.